Salam jumpa lagi, sahabat semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 9, Pekerjaan dan Kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan, terang dan kegembiraan bagi semesta alam, seperti sinar-sinar terang dari matahari, dan seperti aliran air yang memancar dari mata air hidup. Berkat-berkat itu mengalir dari Dia kepada semua makhluk ciptaannya, di mana saja Allah tinggal di dalam hati manusia. Ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan berkat. Kegembiraan Juru Selamat ialah mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena inilah Dia tidak memperdulikan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa mengindahkan malu. Demikian pula para malaikat turut bekerja demi kebahagiaan orang-orang lain. Inilah kegembiraan mereka. Apa yang dianggap orang yang hanya mementingkan diri sebagai pekerjaan yang hina, melayani orang-orang yang hina, adalah pekerjaan para malaikat yang tidak berdosa itu. Roh kasih pengorbanan diri Kristus adalah roh yang mengisi surga dan yang menjadi inti kebahagiaannya. Inilah roh yang akan dimiliki pengikut-pengikut Kristus. Inilah pekerjaan yang akan mereka laksanakan. Apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati, bagai bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan tersembunyi. Pengaruhnya yang suci dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada di dalam hati, bagaikan sebuah mata air di padang belantara, mengalir menyegarkan segalanya, serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Kasih kepada Yesus akan dinyatakan di dalam satu kerinduan untuk bekerja sebagaimana Dia bekerja untuk memberkati serta mengangkat manusia. Dibimbingnya kita kepada kasih, kelembutan, dan simpati terhadap semua makhluk yang berada dalam pemeliharaan Bapa Semawi. Kehidupan Juru Selamat di dunia ini bukanlah suatu kehidupan yang menyenangkan serta memuliakan dirinya sendiri, melainkan Dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh dengan usaha yang tidak mengenal lelah demi keselamatan umat manusia yang sudah tersesat. Sejak dari Palungan sampai ke Golgota, Dia menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Katanya, sama seperti Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tertulis di dalam Matius 20 ayat 28. Inilah satu-satunya tujuan yang besar dari kehidupannya. Segala sesuatu yang lain merupakan pekerjaan nomor 2 dan hanya alat saja. Makanan dan minumannya ialah melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Kepentingan diri sendiri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Karena itu, orang-orang yang turut ambil bagian dalam karunia Kristus akan bersedia membuat pengorbanan apapun agar orang lain untuk siapa Kristus telah mati dapat merasakan pemberian surga itu. Mereka akan melakukan segala apa yang dapat mereka lakukan
untuk menjadikan dunia ini lebih baik sebagai tempat tinggal mereka. Roh seperti inilah yang harus tumbuh di dalam hati orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Begitu seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga lahir di dalam hatinya suatu kerinduan untuk memberitahukan kepada orang lain betapa indahnya berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi kegembiraan melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak bisa hanya tinggal diam saja. Jika kita sudah merasa dan melihat bahwa Tuhan itu baik, pasti ada sesuatu yang harus kita katakan. Seperti Filipus, ketika sudah menemukan juru selamatnya, kita harus mengundang orang-orang lain ke hadirat-Nya. Kita harus berusaha menyatakan kepada mereka penghiburan-penghiburan Kristus dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan tentang dunia yang akan datang. Maka akan ada keinginan dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan dari dunia mendatang. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mendapat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Dan usaha untuk memberkati orang-orang lain akan mendatangkan berkat juga bagi diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah dalam memberikan satu peran yang harus dikerjakan di dalam rencana penebusan itu. Dia telah memberi hak kepada manusia untuk turut ambil bagian dalam tabiat ilahi, dan giliran merekalah membagikan berkat-berkat itu kepada sesama manusia. Inilah kehormatan yang tertinggi, kegembiraan yang terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih dibawa lebih dekat kepada Khalik pencipta mereka. Allah dapat saja menyampaikan pekabaran-pekabaran Injil dan semua pekerjaan yang penuh kasih sayang ini kepada para malaikat. Dia juga dapat menggunakan alat-alat yang lain untuk memenuhi maksudnya itu. Tetapi di dalam kasih-Nya yang tak mengenal batas itu, Dia memilih kita menjadi pembantu-pembantunya bersama Kristus dan malaikat-malaikat, supaya kita dapat membagikan berkat-berkat, kegembiraan, keluhuran rohani sebagai hasil dari pekerjaan yang tidak mementingkan diri ini. Kita dibawa menjadi seperasaan dengan Kristus melalui persekutuan dalam penderitaannya. Setiap tindakan pengorbanan diri demi kebaikan orang lain memperkuat roh kebajikan di dalam hati si pemberi, membuat dia lebih dekat kepada penebus dunia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Hanyalah jika kita memenuhi maksud ilahi di dalam penciptaan kita dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jika Anda mau bekerja sebagaimana yang direncanakan Kristus bagi murid-muridnya dan menarik jiwa-jiwa kepadanya,
maka Anda akan merasakan perlunya satu pengalaman mendalam dan pengetahuan lebih besar mengenai perkara-perkara ilahi, dan akan lapar dan dahaga terhadap kebenaran. Anda akan memohon kepada Allah dan imanmu akan dikuatkan. Jiwamu akan meminum lebih banyak lagi dari sumber air keselamatan itu. Tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan akan mendorong Anda berdoa dan menyelidiki Alkitab. Anda akan bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan akan Kristus, serta mengembangkan satu pengalaman yang kaya. Roh suka bekerja yang tidak mementingkan diri akan memberikan kedalaman, keteguhan dan kasih sama seperti Kristus kepada tabiat, serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Cita-cita akan dimuliakan. Tiada tempat bagi kemalasan dan sifat mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang mempraktekkan karunia Kristen akan bertumbuh dan menjadi kuat untuk bekerja bagi Allah. Mereka akan mempunyai pengertian rohani yang jelas, teguh, bertumbuh dalam iman, dan kuasa yang bertambah di dalam doa. Roh Tuhan yang bergerak di dalam roh mereka menuntut kesesuaian jiwa yang suci dalam menjawab jamahan ilahi itu. Orang-orang yang dengan cara demikian membaktikan diri kepada usaha yang tidak mementingkan diri demi kebajikan bagi orang-orang lain, sesungguhnya bekerja demi keselamatan mereka sendiri juga. Satu-satunya jalan supaya bertumbuh di dalam karunia ialah menyukai pekerjaan yang diberikan Kristus kepada kita, mengusahakan dengan segala kemampuan kita, membantu dan memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan yang dapat kita berikan. Kekuatan datang karena adanya usaha. Kegiatan adalah syarat kehidupan. Orang-orang yang berusaha memperoleh kehidupan Kristen dengan penerimaan yang pasif akan karunia-karunia yang datang melalui kemurahan, lalu tidak berbuat apa-apa sama sekali bagi Kristus, adalah orang yang mencoba untuk hidup dengan makan tanpa bekerja. Dalam soal-soal rohani, sama dengan jasmani, hal seperti ini selalu mendatangkan kemerosotan dan kemunduran. Seseorang yang menolak menggunakan anggota-anggota tubuhnya akan segera kehilangan kekuatan untuk menggunakannya. Demikian juga orang Kristen yang tidak menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, bukan saja tidak bertumbuh dalam Kristus, tetapi juga kehilangan kekuatan yang sudah ada padanya. Gereja Kristus adalah alat yang sudah dikukuhkan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia ini. Semua tanggung jawab itu terletak pada semua orang Kristen. Setiap orang untuk menggunakan talenta dan kesempatan yang ada padanya haruslah memenuhi perintah juru selamat itu. Kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada kita membuat kita berhutang kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan telah memberikan kepada kita terang, bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk diberikan kepada orang lain.
Jika pengikut-pengikut Kristus sadar akan tugasnya, akan ada ribuan orang yang mengabarkan Injil di negeri kafir, di mana sekarang hanya ada satu orang saja. Dan semua orang yang tidak dapat mengerjakan sendiri pekerjaan itu, dapat membantunya dengan jalan memberikan bantuan berupa harta, simpati, dan doa-doa mereka. Maka akan ada pula usaha yang tekun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di negeri-negeri Kristen. Kita tidak perlu pergi ke negeri orang-orang yang belum mengenal Kristus atau meninggalkan lingkungan rumah tangga yang kecil sekalipun, jika kewajiban kita memang di situ dalam rangka bekerja bagi Kristus. Kita dapat melakukan ini di lingkungan rumah tangga, di gereja, di antara orang-orang sepergaulan kita, dan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Sebagian besar kehidupan juru selamat di dunia ini telah digunakan di dalam pekerjaan yang dilakukan dengan sabar di pertukangan kayu di Nazaret. Malaikat-malaikat yang melayani menyertai Tuhan kehidupan itu ketika dia berjalan bersama para petani dan pekerja-pekerja tanpa dikenal dan dihormati. Dia dengan setia mengerjakan tugasnya ketika bekerja sebagai tukang kayu, sama seperti ketika dia menyembuhkan orang sakit dan berjalan di atas ombak Danau Galilea. Demikianlah di dalam pekerjaan hina dan status yang rendah itu, kita dapat berjalan dan bekerja dengan Yesus. Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil." Tertulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 24. Pedagang dapat melakukan pekerjaan dalam satu cara yang akan memuliakan Tuhannya oleh kejujurannya. Jika dia pengikut Kristus yang sejati, dia akan melibatkan agamanya dalam segala sesuatu yang dibuatnya, serta menunjukkan Roh Kristus kepada setiap orang. Ahli mesin dapat rajin dan setia mewakili dia yang pernah mengerjakan pekerjaan kasar sewaktu ia hidup di antara bukit-bukit Galilea. Tiap-tiap orang yang menyebut nama Kristus harus bekerja sedemikian rupa supaya orang-orang lain dengan memperhatikan perbuatan-perbuatannya yang baik itu dituntun memuliakan Pencipta dan Penebus mereka. Banyak orang mencari alasan dan tidak menyerahkan kecakapan mereka melayani Kristus, sebab orang lain mempunyai kecakapan yang lebih tinggi dan menguntungkan. Ada pendapat umum yang tidak benar yang mengatakan bahwa hanya orang-orang pintar saja yang perlu memasrahkan kesanggupan-kesanggupan mereka untuk melayani Tuhan. Banyak orang-orang yang menyangka bahwa kepintaran itu diberikan hanya kepada golongan tertentu yang disukai saja, sedangkan golongan lain tidak. Sudah tentu orang yang berpikiran demikian tidak dipanggil bekerja dan nanti mendapat upah. Tetapi tidak demikian yang dikatakan di dalam perumpamaan itu ketika tuan rumah itu mengumpulkan hamba-hambanya, kepada tiap-tiap orang diberikan pekerjaan masing-masing. Dengan roh kasih sayang, kita dapat membentuk dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah itu seperti kepada Tuhan.
tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Jika kasih Allah ada di dalam hati, maka kasih itu akan dinyatakan dalam kehidupan. Bau-bauan yang harum yang berasal dari Kristus akan mengelilingi kita, dan pengaruh kita pun akan meninggikan dan membawa berkat. Anda tidak perlu menantikan peristiwa-peristiwa besar atau mengharapkan kemampuan yang luar biasa sebelum Anda bekerja untuk Tuhan. Anda tidak perlu memusingkan tentang apa yang akan dunia katakan mengenai Anda. Jika kehidupanmu sehari-hari merupakan satu kesaksian atas kesucian dan kesungguh-sungguhan imanmu, sehingga orang-orang lain diyakinkan bahwa Anda ingin membantu mereka, maka pekerjaanmu itu tidaklah sia-sia. Orang-orang yang paling miskin dan hina dari antara murid-murid Yesus dapat menjadi berkat kepada orang-orang lain. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat kebaikan, tetapi pengaruh mereka yang tidak disadarinya itu memulai ombak kebahagiaan yang makin lama makin dalam, dan berkat yang dihasilkannya tidak pernah mereka ketahui sampai tiba hari pemberian upah terakhir itu. Mereka tidak merasakan atau mengetahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu perkara yang besar. Mereka tidak perlu cemas mengenai kesuksesan. Mereka hanya perlu maju secara perlahan-lahan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, sehingga hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Jiwa mereka akan bertumbuh semakin lama semakin menyerupai Kristus. Mereka adalah teman-teman sekerja dengan Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu layak bagi pekerjaan yang lebih tinggi dan kegembiraan yang tiada celanya dalam kehidupan mendatang. Demikianlah bacaan kita pada hari ini dari buku Kebahagiaan Sejati. Terima kasih telah mendengarkannya. Kiranya terberkati.